Servis ekskavator Gigong. Nah, di video kali ini saya akan menjawab semua pertanyaan subscriber yang menanyakan bagaimana cara memperbaiki RC ekskavator Huina. Oh, bukan Huina ini. RC ekskavator Gigong. Dari yang mulai nanya gimana caranya supaya tahan air, terus ada yang nanya dinamo macet, ada yang nanya lengannya ini seret, dan ada beberapa yang nanya sering bunyi kretek-kretek di bagian gear ini, leher as tengah ini. Hari ini akan saya bahas dengan tuntas gimana solusinya. Sekarang nih saya mau bongkar dulu. Dan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana cara saya supaya RC ini bisa tahan air? Jawabannya adalah seperti ini. Jadi untuk bagian komponen elektroniknya, ini receiver atau transmitter, gue lupa. Ini tinggal dilapisi dengan, ini gue pakai lem besi. Jadi untuk bagian elektroniknya ditambahin lem besi supaya tidak terjadi short atau konsleting. Kalau tidak ada lem besi, kalian bisa pakai lem bakar seperti ini. Nah, ini di bagian ini tinggal dikasih lem bakar seperti ini. Ini jangan takut merusak komponen elektroniknya ya, karena tidak merubah apapun. Ini hanya melapisi bagian elektroniknya saja supaya tidak terkena air. Nah, seperti ini. Bila perlu bagian depan juga ditambahin seperti ini. Ini karena ini namanya apa ya? Gue lupa nih, ini bagian sinyalnya, tinggal ditambahin aja seperti ini. Di bagian elko nih yang biasanya sering gampang konslet tuh di bagian elko ya. Sebenarnya gampang, kalau misalkan terjadi kerusakan kalian bisa cek jalur IC-nya, kemudian kalian bisa ganti bagian elko ini, tinggal diganti yang dua ini, dan bagian ini nih, yang ini gue lupa namanya apa. Nah, yang ini nih, yang silver ini. Nah, ini tinggal diganti, kemudian cek juga slot atau jack ini nih, slot ini tinggal dicek-cekin. Udah selesai. Oke, ini untuk trik tahan air. Oke, udah terjawab ya. Nah, kurang lebih seperti ini setelah terpasang kembali di posisinya. Ini udah tahan air. Paling tidak ini dia jadi lebih awet meskipun kita main di lumpur-lumpuran atau di tempat yang berair ya. Setidaknya aman lah, ketika dia tenggelam sampai sini pun dia masih aman. Oke, kemudian untuk solusi berikutnya, bunyi kertak-kertak. Nah, kita tinggal cek di bagian sini. Kita lepas dulu bagian lengan ini ya. Oke, sekarang gua lepas.
bagian ini dulu. Nah, ini bagian lengannya ya. Susah ini pakai tangan satu. Nah, kotor sekali ya. Saking sering banyaknya main di lumpur-lumpuran. Nah, untuk solusi ketika kalian ada yang bertanya kenapa bunyi kretak-kretak ketika as tengahnya berputar. Ini dari gear ini ya. Atau biasanya ini pastikan kabel ini jangan sampai tersangkut. Nah, ini harus benar-benar di jalur yang aman, jadi tidak tersangkut di gearnya ya. Nah, seperti ini. Mana dia bagian tengahnya? Ini tinggal dibersihkan aja buat kalian yang mempunyai masalah atau kendala di bagian as tengah ini. Ini cek aja kabel ini, pastikan dia lancar, tidak tersangkut. Kemudian pastikan ini bersih ya. Ini kotor banget gue juga. Ini mesti dibersihkan terlebih dahulu. Untuk detailingnya kalian bisa coba bongkar bagian ini juga. Dan kembali dibersihkan. Jangan takut-takut salah, jangan takut-takut rusak. Selama pemasangannya benar, pasti akan kembali normal. Nah, ini untuk kalau bisa dipakein ini ya, stempet atau grease, supaya air juga nggak terlalu bisa tembus di bagian dinamo. Kalau ini masih menggunakan dinamo standar ya. Untuk bagian yang lengan ini, lengan dan apa ini namanya, dinamo as tengah ini masih pakai dinamo standar, dinamo Tamiya. Sedangkan nanti untuk yang penggerak roda ini udah beda, dinamonya lebih kecil, dia menggunakan dinamo N20. Ini sekarang mau gua bersihkan bagian gear-gearnya. Kalian bisa juga ngebuka bagian penggerak leher tengah ya. Ini di sini posisinya. Pastikan ini bersih. Dibersihkan pakai koas kecil juga bisa. Nah, ini bagian sini nih harus bersih nih, jangan sampai ada pasir. Ini kebetulan punya gua nih kotor banget nih, lama nggak pernah dimainin tapi masih jalan. Nah, kalau sudah tinggal pasang kembali sesuai dengan posisinya di awal ya, sesuai posisi awal. Nah, ini dinamo untuk penggerak leher tengah. Dipasang kembali. Nah, ini untuk bagian lengannya, ini juga kotor punya gua nih, tinggal dibersihkan. Pastikan nggak ada yang bikin macet. Jangan takut-takut rusak.
Nah, kemudian pasang kembali dinamo penggerak lengannya ini di sebelah sini. Nah, awas perhatikan kabel ini jangan sampai tersangkut. Ini yang menyebabkan bunyi kretak-kretak. Nah, dia lewat sini ya, tuh. Dia lewat sini. Oke, sekarang pasang kembali. Untuk cara pasang lengan dan penggeraknya ini kita angkat dulu. Kita masukin bagian lubang ini ke sini. Nah, baru dipasang didudukannya secara bersamaan. Nah, ini gua kencengin dulu ya. Dan setelah proses pembersihan selesai, pastikan tidak ada yang tertinggal ya. Ini di bagian sini gua kasih pemberat dari besi supaya lebih stabil. Kemudian untuk bagian lampu dan speaker udah gua potong supaya menghemat baterai. Nah, ceritanya seperti itu. Oke, kabel-kabelnya lumayan ruwet tapi nggak masalah. Sekarang kita coba cek gerakannya. Oke, aman ya. Sekarang tinggal pasang kembali. Oke, bagian atas tadi sudah dicek, sudah dibongkar. Sekarang tinggal bongkar bagian bawah. Langkah pertama kita copot dulu rantai rodanya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah gear mati atau dia tidak ada penggerak dinamonya. Ini gear support aja. Dan gear penggeraknya itu ada di sebelah sini. Ini berhubungan langsung dengan dinamo melewati roda gigi. Tinggal kita buka 4 baut ini, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Lalu kita copot. Oke, bautnya udah gua lepas semua. Tinggal dicopot seperti ini. Awas, ini roda kecil ini nih. Ini bisa lari nih. Nah. Bil. Ada 4 ya roda ini. Kemudian tinggal dicopot aja seperti ini. Nih. Dicopot bagian ini, didudukannya ya, ada 2 nih. Nah, seperti ini bentuk dari penggerak roda bawah. Kalian bisa bongkar dan bersihkan. Bedanya dengan dinamo bagian atas menggunakan dinamo standar, dinamo model Tamiya. Kalau yang ini dia lebih kecil dinamonya. Ini menggunakan dinamo tipe N20. Jadi kalau mau cari spare partnya, cari aja dinamo N20. Ini lebih kecil dari dinamo Tamiya. Ini tinggal kita bersihkan dulu. Udah lama juga nggak gua bersihin. Tinggal buka nih bagian penguncinya nih. Nah, bagian pengunci ini dibuka, ini juga dibuka. Nah, dibuka. Nah, ini juga. Tinggal angkat seperti ini. Tuh. Ini terdiri dari kumpulan roda gigi. Kalian
Kalau seumpama dinamonya mati tinggal ganti aja. Kalau macet mungkin di bagian roda giginya kotor, tinggal dibersihin. Untuk tutorial cara ngebersihin dinamo ada di video gue yang lama, kalian bisa lihat caranya. Oke. Nah, setelah semisal dibersihkan, tinggal tes dulu sebelum ditutup kembali. Oke, aman ya. Tinggal kita tutup kembali. Ini adalah remote control dari RC Excavator Yigong. Ini tadi setelah dipasang baterai ternyata nggak hidup, dan setelah dicek ternyata kabel baterainya putus. Nah, ini yang warna merah putus. Jadi saya mau solder dulu, sambung kembali untuk kabel baterainya. Untuk yang lain-lain tidak ada masalah. Buat kalian yang punya masalah di remote control, bisa cek bagian tombol-tombol ini, barangkali kotor tinggal diganti, atau di bagian IC yang ini. Nah, ini biasanya kotor, jadi terjadi short. Ini tinggal dibersihin aja. Dan setelah disolder, ini sudah tersambung ya. Sekarang tinggal kita tes. Nah, ini udah nyala. Nah, tinggal pasang kembali. Oh ya, sekedar info, ternyata antena ini tidak ada sambungan langsung ke antena. Ini cuman buat aksesoris doang, jadi nggak ada fungsinya. Jadi ini nggak terlalu penting ya. Ternyata nggak ada koneksi ke antena. Antena kabelnya cuman seperti ini aja.